Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Syukur kita kembali berkesempatan berjumpa di dalam Lilin Pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini bersama-sama kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 2 dan kemudian kita lanjutkan ayat 6 dan yang ke-7. Kisah Para Rasul 12 ayat yang kedua dan ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, definisi adil menurut kita adalah ketika kita menerima perlakuan yang sama. Bukankah seringkali anak-anak kita ribut ketika mereka merasa diperlakukan tidak sama? Kadangkala ternyata di dalam kehidupan kita juga memiliki pemahaman yang demikian. Ketika kita tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan saudara kita seiman, kita berpikir bahwa Allah tidak adil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya mengajak setiap kita membaca satu peristiwa di dalam masa-masa perkembangan, masa-masa awal perkembangan iman Kristen, di mana di dalam ayat yang kedua tadi diceritakan Yakobus mati oleh pedang. Tetapi ternyata justru Petrus dibebaskan dari penjara oleh satu mujizat. Bapak Ibu, mungkin ketika kita membaca peristiwa ini ada pertanyaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Yakobus itu ditulis mati dengan pedang, tetapi justru Petrus mengalami pembebasan dari penjara. Apakah Allah kita, Allah Yakobus dan Allah Petrus itu adalah Allah yang tidak adil? Karena mengizinkan seolah-olah membiarkan dengan mudah nyawa Yakobus melayang, tetapi Petrus mendapatkan kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saja peristiwa yang kita alami, peristiwa yang dialami oleh para rasul tidak menentukan akan keadilan Allah. Allah kita tetap adalah Allah yang sama, Allah yang penuh kasih, Allah yang adil, Allah yang menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Hanya di dalam segala keterbatasan kita selalu berpikir fokus yang utama adalah keuntungan untuk diri kita sendiri. Ketika itu menyenangkan hati kita, ketika itu menyukakan hati kita berpikir inilah keadilan Allah. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan peristiwa yang nampaknya secara ukuran manusia itu tidak menyenangkan, kita berpikir Allah tidak adil. Bapak Ibu, di dalam hikmat bijaksana Allah yang jauh melampaui hikmat bijaksana manusia, ada hal-hal yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Dia. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau itu untuk kemuliaannya, biarlah kita boleh mengizinkan Allah bekerja secara leluasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, panjang pendeknya hidup kita tidak menjadi masalah. Terpenting adalah bagaimana kita menjalaninya. Apakah kita pakai itu untuk mempermuliakan nama Tuhan? Bagaimana dengan kita? Apa yang kita alami hari ini mungkin tidak sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Kita merasa tidak seberuntung mereka. Tetapi mari kita boleh kembali melihat dari perspektif Allah. Kalau Tuhan mengizinkan kita dipakai di dalam rencananya, itulah keuntungan umat Tuhan. Itulah kebahagiaan bagi umat Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Dan kita boleh kembali melihat Allah sebagai pribadi yang adil, yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh dibukakan satu kebenaran, bahwa keadilan-Mu tidak dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami, tetapi justru hikmat-Mu yang mengizinkan kami untuk dapat menjalani hari-hari walaupun terkadang itu sulit. Tetapi kami tahu Tuhan, ketika rancangan-Mu dinyatakan, maka itulah keuntungan bagi kami. Tuhan, mampukan kami untuk melihat sama seperti Engkau melihat hidup kami, dan menjadikan hidup kami sebagai alat untuk dipakai oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.